1. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara Lintas Sarta Webinar Managing Excellent IT Services in Multiple Branch. Sesaat lagi live event akan segera dimulai. Innovation. In the past, innovators obtained information, communicated, then developed technology to realize their ideas. Yeah, hello. Oops, not this one. This one. Businesses that were able to innovate continuously proved able to sustain their competitive edge as well. Access to technology was key. Whether they were on a remote island or in a modern city, anywhere and anytime, if technology was readily available, they were upholding their superiority. This is the ICT era. Innovation is not limited to acceleration or expansion. ICT innovation renews old business services that have become obsolete, reaching different sets of stakeholders, and ultimately creating new businesses. Our clients, who we always serve as partners, have utilized ICT innovations and reaped the benefits. Up-to-date data about supply, needs, and delivery time is now available anywhere, even in the fields of plantations. Public servants become more friendly, with higher esteem in serving the people. Furthermore, physicians now develop better doctor-patient relationships, because all the important information they need is readily available. At Lintas Sarta, ICT innovations are constantly being produced by experts who are keen to keep abreast of the latest trends in providing total solutions and uphold the innovative spirit. The result is reliable business solutions that answer real challenges and at the same time provide the edge to succeed in future competition. Here, we're not trying to foresee the future. We're focused on today, convinced that ICT innovation will define future business. In the future, ICT innovations will bring new business horizons and is already knocking on our doors, anywhere across the country and beyond. Lintas Sarta is a total solution company that wants to shape the nation's future by empowering ICT systems. Your ICT systems. Lintas Sarta, empowering your future. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan para peserta lainnya. Selamat datang di bagian dari acara webinar, sebagian rangkaian dari webinar dengan tema Stability in the Storm, di mana kita membahas banyak sekali insight dari para narasumber yang berkompeten mengenai bagaimana menjalankan bisnis di era new normal saat ini. Dan kali ini kita akan membahas tema tentang bagaimana managing excellent services di multiple branch, ya. Perkenalkan, nama saya Nur Diafid, saya akan memandu acara webinar ini selama mungkin 1 jam ke depan, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan melalui kolom Q&A, dan
bisa bertanya langsung kepada narasumber saya, nanti saya akan coba bantu bacakan. Nah, sudah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat berkompeten ini, kayaknya udah terkenal dan sangat sering kita temui di banyak webinar. Pertama saya ingin menyapa dulu Profesor Eko Indrajit. Selamat siang, Prof. Eko. Sehat? Selamat siang, Pak Nurdi, apa kabar? Ya, ini Profesor Eko, Bapak Ibu ya, ini udah terkenal melalang buana ya. Nulis buku iya, praktisi iya, gitu, akademisi iya, rektor juga iya, Prof ya. Ya, nanti kita akan banyak diskusi dengan Profesor Eko lah, gitu ya. Bagaimana pendapat dia, pengalaman beliau dalam tema yang akan kita bawakan hari ini. Dan sudah hadir bersama kita juga Pak Gideon Surantabarus, Senior Vice President dari Lintas Arta yang selama ini aktif memberikan solutioning bagi para pelanggan corporate kita. Selamat siang, Pak Gideon. Selamat siang, Pak Hafiz. Selamat siang, Pak Prof. Eko. Selamat siang, Pak Gideon. Apa kabar? Baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Mohon bersabar dulu. Kita akan langsung memulai acara webinar ini dan saya akan menuju dulu ke Profesor Eko. Profesor Eko, kalau kita bicara masalah perbankan yang paling menarik sebenarnya gitu ya. Ya. Profesor Eko bisa memberikan insight nggak ke kita, apa sih sebenarnya yang terjadi nih ketika pandemi ini datang gitu ya, kemudian apa yang terjadi sebenarnya dunia perbankan gitu ya. Kita pengen dapat insight dari Profesor Eko, apa kendala yang mereka temui dan sebagainya. Silakan Prof. Ya, terima kasih Mas Nurdi. Semua industri sulit Mas Nurdi, apalagi perbankan gitu ya. Kenapa? Sederhana saja, karena pandemi ini akibatnya orang mobilitasnya menjadi menurun, betul ya? Karena kita tidak bisa lagi berdekatan, kerumunan, bergerombol begitu karena adanya physical distancing dan social distancing supaya tidak tertular kita. Akibatnya mobilitas menurun. Karena mobilitas menurun, maka tentu saja kegiatan ekonomi juga menurun, ya kan? Karena orang berkeliaran menjadi sedikit, ya bertemu antara penjual dan pembeli semakin sedikit, berarti transaksi pun menurun drastis. Karena transaksi menurun drastis, ya artinya apa? Artinya daya beli masyarakat juga menurun, kemudian mereka pendapatan industri, ya jualannya menurun, yang beli produknya menurun. Padahal mereka mendapatkan pinjaman kredit dari bank. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa mengembalikan pinjamannya di bank ketika produk atau revenue-nya turun? Betul ya? Nah, karena tidak bisa mengembalikan pada tepat waktu sebagaimana direncanakan dahulu, bank juga pendapatannya menjadi terganggu. Jadi ini yang namanya efek domino. Sehingga banyak yang terjadi di perbankan sekarang sedang melakukan yaitu restrukturisasi utang-utang dari industri-industri yang meminjam uangnya di bank, sulit mengembalikan karena revenue dari produk dan jasanya menurun pula akibat adanya pandemi. Nah, inilah efek dominonya Mas Nurdi. Ya, mulai dari adanya social distancing, physical distancing karena pandemi, hingga mengalami kesulitan di industri perbankan. Oke, clear Prof. Tapi mungkin gimana ya, kalau boleh saran gitu ya, Profesor bisa memberikan berdasarkan pengamatan, kemudian best practice gitu ya di regional atau domestik gitu ya. Kalau boleh Profesor memberikan saran, bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah yang harus diambil gitu ya dalam perbankan ini untuk menghadapi tantangan tersebut, Prof? Nah, ini kan kita melihat bahwa kondisi dengan adanya pandemi ini suatu extraordinary event, ya kita bisa mengatakan sebuah krisis gitu ya. Nah, menurut teori manajemen, justru kalau ada krisis itu, di situ pasti ada kesempatan, benar ya Mas Nurdi ya? Yep. Nah, kenapa? Karena pasti kalau ada krisis ada kebutuhan baru. Kebutuhan baru membutuhkan solusi baru. Solusi baru membutuhkan produk dan layanan baru. Sebagai contoh, benar nggak Mas Nurdi kalau saya katakan dengan adanya pandemi maka stay at home menjadi lifestyle. Iya. Iya kan? Dan semua serba go virtual. Artinya apa?
kalau tidak penting dan genting, saya tidak akan keluar rumah. Kalau semua bisa dilakukan secara virtual, saya lebih memilih virtual. Betul ya Mas Nurdi ya? Iya. Nah, artinya apa? Nah, artinya kan orang tetap makan, orang tetap membutuhkan apa? Membutuhkan pemenuhan kehidupan sehari-hari, tetap beli baju, beli sabun, beli shampoo, tetap nyuci baju, sampah tetap harus diambil, betul ya? Nah, disinilah kesempatan besar di mana? Di transaksi berbasis IT, Pak Nurdi. Nah, jadi transaksi berbasis IT ini naiknya pesat sekali, Pak Nurdi. Ya, akibatnya orang tidak berani pergi. Akhirnya mereka mengharapkan toko-toko datang ke rumah mereka. Mereka mengharapkan bank datang ke rumah mereka. Mereka berhadapan semua bisa bayar melalui e-payment, payment wallet, dan lain sebagainya. Tahu apa artinya, Pak Nurdi? Artinya tiap rumah harus terhubung dengan internet yang benar. Ceritanya gitu. Jadi di satu pihak, bisnis go virtual, bisnis lifestyle at home, yang membutuhkan banyak sekali infrastruktur menjadi berkembang. Contohnya nih, kalau Mas Nurdi lihat biasa beli makanan lewat apa? Lewat aplikasi ya. Itu yang jual makanan lebih banyak sekarang Pak Nurdi. Hampir rumah-rumah sekarang pada jual makanan semua. Ya kan? Semua berusaha untuk apa? Mendapatkan pendapatan untuk dirinya karena banyak yang dikurangi gajinya. Nah, tentu saja kalau mereka harus mengatur keuangan begitu, pasti kan butuh bank kan? Artinya dunia perbankan pun sebenarnya bisa bertahan dan bergeliat kembali asalkan pemanfaatan IT itu benar-benar dipergunakan. Karena yang sifatnya fisik sudah sulit dilakukan dalam kondisi yang seperti ini. Demikian Pak Nurdi. Oke, Prof. Setuju, Prof. Ya, kita sering jadi beli kopi literan ya melalui toko online sekarang. Iya, tiba-tiba kita seminar begini tiap hari sehari, mungkin belum pernah di Indonesia satu hari ada puluhan seminar atau ratusan seminar dalam sehari ya. Iya ya. Nah, itu kan suatu industri baru yang sekarang menjadi itu apa? Bekerja ya. Ya, kita sepakat sekali dengan statement dari Profesor Eko, dan tapi mungkin kalau kita bicara masalah pandemi gitu ya. Saya sendiri tidak melihat bahwa ini akan selesai dalam waktu dekat gitu ya. Bagaimana Profesor Eko melihatnya gitu ya? Sekarang kondisinya kayak gini gitu ya. Kedepannya gimana gitu? Apa yang harus kita lakukan gitu? Ya, yang pertama apa namanya era panik sudah kita lewati ya. 1, 2, 3 bulan panik gitu ya. Kita mengeluh, kita ketakutan, kita bingung, itu sudah kita lewati dan sekarang sudah masuk ke yang lebih logis begitu ya. Jadi kita melihat apa? Kita hanya bisa mengontrol sesuatu yang bisa dalam kendali kita. Betul Pak Nurdi ya? Tapi urusan pandemi, urusan apa itu kan terlalu banyak externalities-nya, variabel-variabel yang tidak bisa kontrol. Makanya beberapa kali Presiden kita mengatakan kita harus dalam tanda petik bisa berdamai dengan keadaan. Nah, disinilah perannya apa? Kalau organisasi perusahaan-perusahaan ingin bisa survive dan bertahan, ternyata yang penting adalah mengubah mindset, Pak Nurdi. Kita mengubah mindset bahwa situasi baru ini, new normal ini, itu adalah bukan memindahkan yang fisik menjadi virtual, tetapi kita harus memiliki strategi bisnis baru di era yang seperti sekarang ini. Karena kalau mindsetnya masih mikirin kapan kembalinya seperti zaman dulu ya dan lain sebagainya, kita akan frustrasi. Kita akan berat. Tapi kalau kita buat, oke, ini belum tahu selesainya kapan, ya, walaupun kita pray for the best gitu ya, tapi we have to prepare for the worst, kan begitu. Artinya mindset kita yang diubah. Sebagai contoh, dulu misalnya perusahaan itu kan punya cabang-cabang ya, betul ya? Nah, sekarang kalau saya tanya Pak Nurdi, cabangnya perusahaan sekarang di mana? Cabangnya udah jadi ranting sekarang Pak Nurdi. Kecil ya? Iya, tadinya cabangnya sampai Jogja, sampai Malang, sampai Pontianak. Sekarang cabangnya jadi ranting-ranting kecil sampai mana? Sampai ke rumah kita. Rumah kita ini kan jadi cabang sekarang Pak ya. Bayangin, saya seorang rektor dengan mahasiswa yang lebih dari 1000, mengelolanya dari rumah begitu. Jadi apa yang terjadi di rumah saya? Mohon maaf Pak Nurdi, ini ada mini data center di rumah dibikin sendiri. Saya bikin sendiri, tarik-tarik sendiri. Akhirnya ya saya harus mempersiapkan itu semua. Jadi we have to prepare for the worst, but we pray for the best. Pak
namanya kan new normal ya Pak Nurdi ya? Ya. Katanya manusia kalau dapat yang baru-baru tuh senang. Dapat baju baru senang. Ya kan? Beli mobil baru senang. Pindah ke rumah baru senang. Mari kita hadapi new normal ini dengan antusiasme dan motivasi itu tadi. Ya, kalau kita tangisi terus yang masa lalu, kita tidak akan berkembang. Tapi apa tahu yang selalu segi positif yang saya tanamkan Pak Nurdi? Benar tidak kalau saya katakan masa depan datang lebih cepat dari yang kita duga? Ayo, saya tanya Mas Nurdi, telekonferensi ini rame-rame di Indonesia kita pikirkan baru 10 tahun lagi, benar nggak? Ya, betul. Ya kan? Dulu telekonferensi itu kita anggap barang mewah. Bertemu fisik itu lumrah. Sekarang terbalik. Bertemu fisik menjadi mewah, telekonferensi menjadi lumrah. Nah, artinya apa? Ya kita embrace keadaan itu. Masa depan yang tadinya kita pikir 10 tahun lagi orang baru pakai IT, 10 tahun lagi orang baru gantian ke kantor karena bisa dikendalikan dari rumah, terjadi lebih cepat dari yang kita perkirakan. Jadi orang-orang IT merasa transformasi terjadi lebih cepat dari yang tadinya kita perkirakan. Cuman dulu kita kira terjadi secara evolusioner, sukarela, ternyata terpaksa karena adanya pandemi. Jadi revolusi yang terjadi dalam dunia bisnis di seluruh dunia, Pak Nurdi. Kita harus siap gitu. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Menarik sekali gitu ya. Tapi mungkin kita akan coba break dulu, Bapak Ibu sekalian. Yang mau ngopi dulu gitu ya, yang mau break dulu. Menarik, nanti akan kita sambung lagi di sesi berikutnya. Tapi sebelum kita break, saya ingin mengingatkan untuk para Bapak Ibu sekalian agar dapat mengisi kuesioner gitu, karena nanti akan ada hadiah bagi para pengisi kuesioner terpilih. Baik, kita break dulu sementara. Saat ini, gelombang digitalisasi telah mengubah banyak hal fundamental setiap lini kehidupan. Perubahan drastis ini terjadi di seluruh wilayah hingga pelosok negeri. Teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian kita. Dengan strategi digitalisasi yang tepat, Indonesia mampu bergerak dari keterbatasan menuju sebuah transformasi yang sempurna melalui masyarakat cerdas bersama membangun kota yang cerdas. Skota hadir sebagai mitra pemerintah mewujudkan Smart City. Berkolaborasi dengan menyediakan layanan implementasi Smart City terbaik, menyeluruh, dan pendampingan profesional di setiap tahap. Implementasi Smart City akan membangun integrasi menyeluruh antara teknologi, masyarakat, dan pemerintah yang transparan, profesional, dan akuntabel. Melalui people, proses, dan teknologi, Smart City akan menciptakan ekosistem masyarakat yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Sebagai petani, saya ingin masa depan yang lebih baik untuk keluarga saya. Dengan aplikasi Smarter Farmer yang praktis dan mudah diikuti, saya dapat lakukan jual beli online. Jadi bisa langsung jual hasil panen ke pembeli. Kualitas hasil panen saya juga meningkat karena bisa dapat informasi tentang situasi cuaca terkini. Serta dapat pengetahuan baru dari penyuluh lewat fitur diskusi yang ada. Semua membantu saya menjual lebih banyak hasil panen dengan harga yang jauh lebih baik. Sebagai seorang pengajar tari, ketepatan waktu dan disiplin itu hal yang terpenting bagi saya serta anak didik saya. Dalam perjalanan, terkadang ada saja yang mengganggu. Namun, dengan aplikasi Citizen Request ini, saya dapat menjalani aktivitas sebagai individu dan juga sebagai warga menjadi lebih mudah. Bayangkan saja, semua keadaan yang mengganggu ini bisa saya lapor langsung dengan smartphone secara real time. Tak hanya saya, tapi semua warga dapat membantu permasalahan bersama pemerintah. Saya, sebagai warga, benar-benar menjadi bagian dari kemajuan kota.
Indonesia itu bagi saya negeri yang kaya, terutama dengan alam yang indah dan budaya yang beragam. Dalam perjalanan saya menjelajahi Indonesia, interaksi dengan warga dan budaya setempat menjadi sangat berharga, ditambah dengan aplikasi Smart Tourism. Contohnya, saat planning perjalanan, saya diberikan berbagai rekomendasi destinasi sesuai dengan preferensi saya. Saya juga mudah melakukan pembelian tiket wisata dan pertunjukan daerah setempat. Informasi bermanfaat tentang destinasi juga bisa saya akses melalui aplikasi ini. Ini semua memudahkan saya untuk lebih mengenal Indonesia. Melalui pengalaman lebih dari 30 tahun menjadi partner handal bagi 2.400 korporasi dalam menyediakan ICT solution terbaik. Lintas Sarta telah memberikan bukti kontribusi nyata dalam membangun masa depan negeri. Kota by Lintas Sarta, mencerdaskan bangsa, kota demi kota. Oke, selamat datang kembali Bapak Ibu, para pemirsa webinar. Sebelum saya ke Bos Dion, saya masih pengen nanya satu lagi untuk Prof. Boleh. Saya pernah nonton gitu ya tentang salah satu SVP dari salah satu bank BUMN kita mengatakan kita itu sekarang beroperasi dengan waktu awal-awal pandemi dulu gitu ya. Yeah. Dengan beroperasi dengan jumlah cabang di bawah 30% dia bilang dan jalan. Jadi justru sebenarnya direksi kita sekarang sedang dalam tahap berpikir sebenarnya jumlah optimum cabang yang perlu itu berapa sih gitu sekarang. Tapi kalau menurut Prof Eko gimana ya? Apa maksudnya bagi perusahaan yang sekarang udah mulai mikir, oh ternyata kita bisa ya beroperasi dengan cabang yang nggak sebanyak ini gitu. Rekomendasinya gimana ya Pak? Mengurangi kah? Ya, apa justru dalam tapi dibantu dengan teknologi apa atau bagaimana Prof? Ya, justru dalam kondisi ini tidak hanya perbankan Pak, semua perusahaan mulai belajar bahwa dulu kan mereka cuma bilang ya dengan IT bisa lebih efisien dan lain sebagainya. Tapi yang mereka pikirkan masih dalam hal transaksi, masih dalam hal menggapai customer. Mereka tidak melihat dari segi back office kebanyakan ya. Nah, kita punya perbankan maupun kita punya industri lain, itu kan back office-nya besar ya Pak Nurdi ya. Ya, biaya back office kan termasuk biaya gedung, biaya ngantor, belum biaya sistem seperti biaya transportasi dan lain sebagainya. Mereka ragu apakah mungkin kalau lewat internet itu bisa jalan apa tidak. Jangankan bank Pak Nurdi, sekolah-sekolah, kampus pada ragu kok dulu dengan e-learning, ya nggak? Ya. Tetapi dengan adanya sekarang ternyata banyak yang bisa dihemat, banyak yang bisa dikerjakan tanpa mengurangi efektivitasnya. Jadi ini adalah masa-masa pembelajaran yang berharga dan nanti saya akan melihat bahwa bank-bank itu akan menjadi lebih agile Pak Nurdi. Mereka mulai menghitung-hitung melihat porsinya seperti apa yang pas seperti itu ya. Apakah perlu di setiap kota kabupaten ada satu cabang, kantor cabang misalnya ya. Mereka akan kembali lihat di situ. Mereka juga akan melihat pola transaksi seperti itu. Nah, syaratnya tadi itu Pak Nurdi. Syaratnya adalah karena secara tidak langsung, apakah kita tidak berpikir Pak Nurdi bahwa biaya komunikasi, biaya transportasi, tadinya kan dikeluarkan oleh pegawai nih ceritanya, benar ya? Ya. Tapi sekarang sama, pegawai mengeluarkan juga biaya untuk koneksi, tapi jauh lebih kecil daripada biaya transportasi, betul ya? Nah, dan itu juga membuat bank-bank dan organisasi perusahaan juga menjadi semakin hemat. Jadi apa yang akan terjadi nih Pak? Right sizing Pak. Rasionalisasi, tapi bukan pemecatan PHK bukan, tetapi justru penempatan teknologi yang jauh lebih optimum yang selama ini orang masih ragu-ragu karena tidak ada buktinya Pak. Nah, saya yakin juga dengan adanya pandemi ini, nanti udah jarang lagi yang lembur ya Pak Nurdi ya. Pulang aja ke rumah, nanti kerjanya dari rumah. Lah itu biaya listrik kan berkurang, overhead, bener nggak?
Biaya sewa gedung juga berkurang, biaya pengamanan juga berkurang, biaya transportasi juga berkurang karena macet, bensinnya makin habis. Nah, jadi nanti mereka akan mengalami apa ya, semacam re-engineering ya, re-engineering untuk proses ya. Nah, intinya adalah apa? Re-engineering dari people, proses, teknologi. Tiga ini harus barengan, Mas. Dari segi teknologinya, mereka tetap terhubung, baik pelanggan maupun karyawan maupun manajemen, harus ada terhubung dengan teknologi, prosesnya harus di re-engineering, ya, dan yang terakhir people-nya, orang-orangnya, mindset-nya harus diubah. Begitu Pak Nurdi. Jadi kalau melihat sisi positifnya sebenarnya nanti akan terjadi hal-hal yang akan sangat syarat dengan teknologi. Saya yakin nanti rumah-rumah akan berbeda dengan yang ada sekarang. Ya, saya yakin yang anaknya lebih dari 2 itu udah mulai menata rumah itu. Iya ya Pak. Iya, nggak bisa di satu ruangan, nanti feeding, yang satu ngomong, yang lain kedengeran, ya nggak? Mulai dia bikin sekat-sekat, internetnya dikoneksinya mulai dimainkan, gitu kan? Nanti kalau mati lampu, mulai dia ada cadangannya, security-nya diperhitungkan. Nah, disitulah nanti mereka akan membutuhkan banyak sekali kerjasama mitra-mitra untuk bisa membuat itu semua berhasil. Demikian Pak Nurdi. Makasih Prof. Menarik tadi ya, kata kuncinya adalah people, proses, dan teknologi. Dan karena sudah disinggung mengenai teknologi gitu ya, sekarang saya mau ke Pak Gideon dulu, Pak Dion. Kalau dari segi lintas arta gitu ya, sebagai service provider, teknologi provider, apa nih yang bisa lintas arta bantu gitu ya untuk menghadapi tantangan yang tadi sudah dipaparkan oleh Profesor sebelumnya? Gimana Pak Dion? Iya, tentunya menarik ya, tadi disampaikan oleh Prof. Eko, ada perubahan budaya, culture, terkait dengan social distancing ya. Di kami, kalau bicara seperti itu, solusi paling dasar memang network. Kami punya network, bagaimana karyawan bisa terhubung dengan office, kantor, untuk bekerja, tetap bekerja, bagaimana nasabahnya juga bisa terhubung juga dengan perusahaan, untuk juga bertransaksi. Tetapi yang menarik ada hal lain. Tadi Pak Prof. Eko sudah menyampaikan perubahan munculnya toko online. Dulu toko offline. Toko offline kalau kita lihat untuk transaksi pasti ada banyak mesin edisi di situ. Sekarang toko online juga sama. Ada fitur pembayaran di sana. Nah, oleh karena itu kami juga memiliki jaringan interkoneksi dengan 12 data center di Indonesia dengan bandwidth yang cukup besar ya, sampai dengan 100 giga BPS. Itu juga tujuannya adalah agar pelanggan-pelanggan bisa menggunakan para fintech, e-commerce provider, atau digital provider yang ada di data center tersebut agar terjadi interkoneksi. Hal yang lain, beberapa perusahaan juga perbankan saya lihat menggunakan e-commerce sebagai tempat mereka mempromosikan layanan. Itu juga jadi hal yang menarik. Hal ketiga untuk network adalah kebutuhan untuk menggunakan cloud provider untuk kebutuhan big data analytic. Mungkin terhubung sampai dengan cloud provider di luar negeri. Kami juga menyediakan layanan seperti itu dan beberapa pelanggan sudah mulai meminta layanan ini. Nah, apa sih bedanya? Bedanya memang yang kita sediakan adalah yang berbentuknya private, bukan lagi internet. Berikutnya, cloud. Ketika perusahaan mengembangkan solusi untuk melakukan transformasi digital, kebutuhannya adalah apakah mereka harus membeli IT infrastructure sendiri atau menyewa. Nah, kami juga menyediakan cloud di 3 data center yang memang sudah tier 3 certified. Kemudian kami juga mengembangkan solusi ini terbaru nih. Yang terbaru adalah solusi security. Kami sebut Security Operation Center, membantu para pelanggan yang sedang mengembangkan layanan berhubungan dengan transformasi digital. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata kebijakan perusahaan tadi adalah semua aset harus tetap dimiliki oleh perusahaan karena aturan tertentu. Nah, kami juga memiliki layanan yang kami sebut ITO. Mungkin bisa ditayangkan slide-nya. Jadi dari sisi ITO atau IT outsourcing,
Kami menyebutkan kami memiliki 6 tower utama. Tower pertama menyediakan pengelolaan network, mungkin di cabang-cabang tadi ya. Bahkan yang terbaru di tahun ini kami sudah mulai juga masuk ke pengelolaan mesin ATM buat pelanggan-pelanggan perbankan. Kemudian pengelolaan server dan storage kalau memang dikelola oleh perusahaan. Kemudian video conference, database management, desktop atau kami sebut dengan seat management, dan antivirus atau security management. Mungkin ini semua bisa mendukung perusahaan yang sedang menerapkan transformasi digital. Tapi ada juga yang menarik kami temukan. Perusahaan, perbankan atau finansial yang sedang mengembangkan transformasi digital membutuhkan tim. Mereka bukan membentuk tim baru, tapi mengalihkan tim lama untuk mengelola proses atau program transformasi digital, kemudian supporting function yang mereka kerjakan sebelumnya mulai dialihkan kepada pihak ketiga. Nah, juga sedang tren. Kelihatannya ini yang bisa kita lakukan. Apakah kami mendukung dalam aspek transformasi digital atau kami mendukung dari sisi supporting function yang ditinggalkan oleh tim yang berpindah menjalankan program transformasi digital. Mungkin itu Pak Habib. Oke, baik Pak Dion. Saya pikir tadi framework-nya gitu ya, bahwa tadi yang seperti disinggung oleh Profesor Eko ada proses teknologi gitu ya. Tadi saya lihat bahwa lintas Arta, Pak Dion bilang siap mengambil alih dan memberikan layanan di teknologinya, di technological wise gitu ya. Tapi juga lintas Arta tadi siap misalkan perusahaan itu merelokasi atau ya merotasi karyawan internalnya ke bagian lain, kemudian di bagian yang ditinggalkan itu bisa diambil alih oleh pengelolaannya oleh lintas Arta gitu ya Pak Dion ya? Betul Pak Habib. Oke. Baik, tapi gimana tuh kalau kita ngomong oke lah orangnya bisa dirotasi gitu ke bagian lain gitu. Kemudian lintas Arta masuk ke pengelolaan sistem dan tadi 6 tower tadi, secara cost bagaimana ya Pak Dion? Mungkin melihatnya ini dulu ya, tidak bisa memang sekaligus langsung mereplace. Yang dilakukan biasanya oleh kami tahap pertama assessment. Apa sih yang mereka lakukan? Apa yang tim lama melakukannya? Jadi apakah perangkatnya seperti apa? Teknologinya seperti apa? Kemudian ekosistemnya kita lihat. Siapa prinsipalnya? Bagaimana mereka melakukan program menyiapkan program spare part atau warranty. Kemudian apakah ada repair? Siapa partnernya? Kemudian apakah untuk menjaga SLA, apakah ada SL dibedakan antara kantor pusat, kantor cabang membantu? Itu semua dilihat. Kemudian dari sisi perangkat sendiri dibedakan juga dengan perangkat yang kami sebut kritikal, mana yang non-kritikal. Karena kalau kritikal kami harus siapkan juga backup. Kalau non-kritikal mungkin tidak perlu. Mungkin hal-hal seperti itu kita lihat, itu asesmen pertama. Asesmen kedua yang perlu dilihat adalah bagaimana dengan BISPRO atau SOP perusahaan yang ada. Tools untuk menjalankan. Jadi itu semua kita assess sebelum kita tentunya tim dideploy ke sana untuk menggantikan tim yang lama yang berpindah tugas ke fungsi lain. Nah kemudian kalau kita bicara sisi cost, ya biasanya yang diharapkan oleh tentunya pelanggan ketika mengundang kami bicara sekian persen reduction atau efisiensi atau bicara minimal sama dengan SLA yang lebih tinggi. Jadi itu mungkin jadi tantangan untuk bisa melayani atau memberikan solusi ITO kepada pelanggan khususnya di finansial ya, perusahaan finansial. Nah, apa upaya yang dilakukan? Upaya yang dilakukan adalah tentunya kami mencoba menggunakan, meleverage local support kami yang sudah ada di beberapa kota di Indonesia. Saat ini sudah lebih dari 80 kota yang bisa disupport. Kemudian ada beberapa kota besar yang juga bisa sebagai tempat untuk menempatkan spare part atau gudang, jadi tidak perlu harus dari Jakarta. Karena kita bicara jangka waktu nanti dari Jakarta, apalagi ke daerah-daerah yang kota-kota kecil, itu cukup lama waktunya. Itu kita lihat juga. Kemudian yang lain adalah bagaimana kita menerapkan juga proses perbaikan. Apakah menggunakan partner atau juga kompetensi yang sudah ada di tim kami, di tim gudang kami yang sudah memiliki kompetensi untuk repair perangkat-perangkat tertentu, khususnya network. Kemudian yang lain adalah pengalaman di dalam
melayani IT maupun connectivity dari sisi monitoring untuk menjaga SLA. Jadi tidak hanya orang ada di tempat, tapi juga bagaimana layanan SLA-nya dapat dijaga, dilaporkan kepada pelanggan secara berkala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian jangan lupa bahwa semua proses itu menggunakan framework yang standar internasional. Begitu Pak Hafiz. Oke, menarik Bos Dian. Tadi menyebutkan bahwa bisa berdasarkan SLA atau SLA base layanannya. Sebaiknya secara bisnis model yang startup punya SLA base model saja Kak? Atau bisa headcount base? Sebetulnya kebanyakan sekarang beberapa perusahaan lebih ke headcount base. Tapi kalau kita bicara headcount base, efisiensi tidak ada. Kalau kita membandingkan, coba kita mungkin teman-teman di perbankan sudah aware, sudah paham bagaimana dengan teknologi cloud. Dulu belum kan. Apa sih cloud itu? Cloud itu adalah sekumpulan resources, memori, CPU, storage yang bisa digunakan oleh pelanggan secara sharing. Nah ini juga konsep yang sama. Artinya people yang ada di kota-kota itu di-sharing ke beberapa perusahaan atau beberapa cabang. Itu akan menghasilkan efisiensi dibandingkan yang diminta adalah orang, bukan SLA lagi. Mungkin itu Pak. Tapi memang bergantung. Kalau kita bicara untuk perangkat atau sistem vertikal, memang mungkin kebutuhan pelanggan adalah dedicated resources. Tapi kalau kita bicara yang non-critical, saya pikir dengan SLA base lebih efisien buat pelanggan. Ya, terima kasih Pak Dion. Satu lagi mungkin sebelum kita ke sesi berikutnya, saya tadi melihat ada banyak tower-towernya gitu dan menurut saya cukup lengkap gitu ya layanan di IT outsourcing Lintasarta ini gitu. Tapi secara portfolio customer gitu ya sudah ada di segmen mana aja Pak Dion? Sekarang ada di perbankan, ada di oil and gas, kemudian juga telco. Yang menarik kalau kita bicara itu tower yang cukup banyak ya. Tapi kalau kita bicara sudah masuk ke level yang hanya 1-2 tower, itu hampir semua industri sudah menggunakan. Kalau kami sebut bahasa kami yang lama engineer on-site, sekarang kami sudah formulasikan dengan satu layanan yang kami sebut dengan IT outsourcing. Jadi kalau perusahaannya size-nya besar gitu ya, biasanya akan mencakup 6 tower tadi gitu. Misalkan size perusahaannya tidak terlalu besar, mungkin bisa memilih tower-tower tadi gitu ya kurang lebih. Iya, tergantung memang kepada kebijakan perusahaan. Begitu mereka ingin deploy outsourcing cukup besar, biasanya tendernya atau RFP yang disampaikan itu sudah sampai lebih dari 3 tower. Tetapi kalau mereka baru mulai, mereka biasanya ingin tes dulu dengan 1-2 tower. Kemudian setelah nanti berjalan dengan mulus, mereka akan maju lagi dengan tower-tower berikutnya. Oke, terima kasih Pak Dion dan Profesor Eko. Menarik sekali sesi diskusi kita siang hari ini gitu. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, gitu, saya coba menyimpulkan sedikit gitu ya tentang apa tadi diskusi dan brainstorming antara kita gitu ya. Pertama tadi Profesor Eko mengatakan bahwa ya ini masalah pandemi dan new normal ini mau nggak mau memaksa gitu ya. Bahkan banyak sekali konsultan yang bilang bahwa transformasi digital itu kayak dipercepat gitu, dipaksa nih semua perusahaan untuk transform gitu secara digital. Dan ordonya nggak main-main itu sampai dengan 5 tahun percepatannya gitu ya. Mestinya 5 tahun lagi baru mungkin major. Sekarang kita dipaksa tadi seperti Profesor Eko bilang, ya udah kita sekarang semua terpaksa embrace the change gitu ya. Jadi ketika melakukan transformasi harus fokus pada tidak hanya pada teknologi tapi juga pada people dan proses gitu ya. Kemudian tadi secara people dan proses Lintasarta bisa membantu dan bisa dilakukan dengan standar operational framework ITSM yang sesuai standar gitu ya. Dan Lintasarta tadi saya catat bahwa mempunyai solusi managed service IT outsourcing gitu ya untuk customer yang mau melakukan transformasi dan butuh bantuan di masalah penyediaan sumber daya manusia gitu. Jadi karena tadi kita bicara masalah people-nya. Baik, itu
Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab, bisa di show. Ada berapa ini? Oke, ini buat siapa ya? Saya lihat dulu. Dilelang aja pertanyaannya kalau buat siapa. Oke, ini kayaknya buat Pak Dion nih, dari Pak Bramantio. Ya. Di tengah pandemi seperti ini, di mana pelanggan menerapkan WFO, WFA, sama Lintas Arta juga ada WFO, WFA gitu ya. Bagaimana dan apa yang diterapkan oleh Lintas Arta sehingga tetap dapat memberikan support operasionalnya kepada pelanggan tersebut. Nah ini gimana nih Pak Dion? Ada yang tim work from office, ada tim work from home gitu ya. Gimana nih support operasionalnya Lintas Arta? Tadi kan Lintas Arta menjanjikan tuh bahwa kita bisa mensupport pelanggan ya, IT outsourcing-nya. Ya memang kalau kita bicara supporting dari IT outsourcing, timnya Lintas Arta ya datang ke pelanggan apapun yang terjadi kalau memang ada gangguan ya di sistem. Kemudian tetapi bukan lagi seperti dulu. Ada aspek lain atau protokol kesehatan yang diikuti ya. Mengikuti juga dengan kebijakan dari pelanggan itu sendiri. Ada pelanggan yang meminta tim kalau datang ke lokasi pelanggan, ke kantor gitu ya, harus rapid test. Setiap 2 minggu terus dilakukan. Atau setiap pergantian tim yang ada di sana, kalau kita melakukan namanya managed service on-site, itu juga setiap periode itu melakukan rapid test. Atau sampai bahkan kalau reaktif ya harus sampai ke swab test gitu ya, sampai kemudian penggantian tim kalau memang diperlukan. Jadi artinya dengan kondisi seperti ini, layanan yang sudah diminta tidak berubah, tetapi memang harus mengikuti dengan protokol kesehatan dan kebijakan perusahaan yang berlaku yang menjadi pelanggan kami. Oke, makasih Pak Dion. Pertanyaan berikutnya nih untuk Profesor Eko. Dari Anonymous. Kayaknya nggak ngisi nama kayaknya. Jadi hacker aja. Mr. X bertanya, Pak Eko boleh share tipsnya bagaimana perusahaan bisa bertransformasi digital secara optimal? Ya. Karena masalahnya kondisi keuangan perusahaan saat ini lagi cukup sulit Pak. Wah ini, buat transformasi uangnya kurang Pak. Gimana Pak? Ya, justru di situ triknya ya. Jadi memang judulnya ini cuma 2 Pak. Selama pandemi ini judulnya cuma 2 bagi perusahaan. 1, mereka melakukan yang namanya transformation digital, betul ya? Dan itu menurut saya bukan masalah teknologi, bukan masalah uang, masalah mindset Pak. Masalah mindset. Wah. Masalah mindset ya. Nah, yang kedua, bagaimana supaya transformasi digitalnya itu bisa berhasil? Perusahaan harus mengubah anatominya agar menjadi agile. Nah, bagaimana cara mengubah anatomi menjadi agile? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gideon ya. Ayo kita lihat, yang bikin mahal itu kan fixed cost kan ya. Capex tuh yang bikin mahal. Pindahin ke OPEX, di situ cloud masuk, ya kan Pak ya? Fixed cost apa lagi ya? Biaya pemeliharaan sedemikian tinggi. Nah, di situ kita bisa beli dengan berdasarkan minute services misalnya. Ya, kemudian kita lihat biaya pelatihan, training yang sedemikian tinggi karena selama ini kita juga berusaha untuk mengejar IT itu seperti apa dengan tren yang begitu cepat. Nah, kadang-kadang saya bilang bisnis kita kan bank, bisnis kita kan rumah sakit, bisnis kita kan penerbangan, bukan IT. Kita cari mitra teman IT. Karena disitulah memang mereka core bisnisnya. Jadi cara menjadi agile itu sederhana sebenarnya. Apa? Kerjasama dengan pihak lain. Sehingga kita konsen dengan apa? Yang tadi Bapak bilang, kalau mikirin cost terus Pak, pusing kita. Tapi ayo kita pikirkan ada revenue dapat dari mana. Sehingga kita punya effort banyaknya itu untuk menawarkan produk baru, membuat layanan baru, mencari value-value baru. Nah, urusan back office belakang layar yang bukan core, serahkan ke mitra. Saya yakin juga mitra sekarang berbeda dengan masa normal ya, Pak Gideon ya. Mitra sekarang juga bisa menjadi lebih dekat karena kita semua senasis penanggungan di satu negara nih, gitu kan? Nah, bisa di sini kita menemukan, ya samalah saya katakan, yang dulu pandang sebelah mata, sekarang kita mesti bermitra. Kenapa saya katakan bermitra penting, Pak Nurdi?
Karena kebanyakan perusahaan Indonesia tuh masih menggunakan fenomena memikir jangka pendek. Kalau mikir jangka pendek tuh pikirnya cuma kontrak 1 tahun, kontrak 2 tahun, kontrak 3 tahun, diperpanjang lagi. Tetapi kalau yang namanya mitra, dia masuk ke dalam perusahaan untuk membangun bisnis bersama-sama. Mana ada sekarang bisnis atau layanan yang tidak berbasis IT, saya tanya Pak Nurdi. Pasti berbasis IT semua kan? Kita bisa bikin berbagai mekanisme seperti apa? Share cost, share revenue, share cost, share profit, gitu kan ya. Kemudian pay per use, ya kan, pay per month. Nah, itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Bahkan di mana-mana tidak hanya mitra yang ditambah, pelanggan juga masuk ke dalam perusahaan untuk bersama-sama menciptakan karya-karya atau menciptakan hal-hal yang baru. Kita lihat Pak Nurdin, apa yang terjadi sekarang? Banyak perusahaan yang mencoba survive. Kalau tanya kiat apa? Banyak perusahaan mulai mengembangkan platform, bener nggak? Platform itu mereka melihat ternyata ada banyak bisnis yang selama ini kita nggak ngelihat karena kita terlalu konsen dengan yang konvensional. Tapi dengan adanya IT, kita bisa banyak menjual variasi-variasi dari produk dan layanan kita. Asal kita punya platform. Nah, begitu mikirin platform, ayo kita bikin platform. Nah, itu salah lagi tuh, kelamaan lagi nanti. Bikin platform, nyari orangnya, belajarnya, udah kelewat nanti pandeminya. Cari mitra yang udah punya jago platform, dari yang bisa melayani dari end to end dengan ITSM-nya tadi. Kemudian, ayo kita deal bisnis, bikin bisnis model bersama, bikin bisnis plan bersama. Nah, sekarang modelnya kan seperti itu, Pak Nurdi. Jadi, it's about mindset menurut saya. Ya, makasih Prof. Gitu ya Pak Mr. X gitu ya. Tadi banyak sekali ternyata cara mensiasati cost ya. Tadi ada share cost, share revenue, segala macam. Banyak lah tadi Prof. Jadi jangan khawatir lagi masalah itu. Ada juga sorry Pak Nurdi, ada juga yang gini Pak Nurdi. Gimana Prof? Biasanya misalnya saya rumah sakit nih ya. Saya kalau sendirian nggak bisa bayar, tapi kalau saya urunan bisa sama rumah sakit lain, bener nggak? Ya. Nah, itu sekarang. Sekolah-sekolah yang tadinya sebelah-sebelahan saingan, sekarang mulai lirik-lirikan. Ayo nyewa bareng yuk, bandwidth-nya yuk. Nah, kan gitu. Nah, itu gotong royongnya orang Indonesia, itu kekuatan ekonomi sebenarnya. Siap. Ya. Oke, makasih Prof. Selanjutnya dari Pak Riyandi Triana, ini untuk Pak Dion. Dari slide yang ditampilkan, Pak Dion, penerapan di industri banking seperti kami seperti apa ya? Apakah deliverables-nya berupa ada resource yang ditempatkan di cabang? Atau bisa on demand juga ya Pak? Gitu. Silakan Pak Dion. Mungkin saya mau menjelaskan dulu bedanya antara headcount base atau resource dengan layanan. Kalau kita bicara headcount itu berarti apa yang di-deliver biasanya laporan bahwa orang itu hadir, kehadiran ya. Kemudian pekerjaannya, tasknya dikerjakan. Tapi kalau kita bicara SLA, kita mencoba menjadi bagian di dalam apa yang ingin dicapai oleh pelanggan. Jadi KPI-nya pelanggan adalah KPI kami juga. Jadi kalau bicara SLA, tim IT, misalkan kita bicara contoh case-nya adalah pengelolaan router-router di cabang-cabang. Maka kami tidak bicara berapa jumlah orang yang ditempatkan, tapi bagaimana kami menjaga SLA-nya tercapai. Nah, orang adalah bagian dari sistem yang kami siapkan. Tapi deliverables-nya adalah SLA, response time, kemudian sampai dengan reporting. Bahkan kalau pelanggan ingin tahu lebih, atau ingin lebih jauh lagi, bicaranya misalkan capacity management-nya tolong dong ada yang lakukan, bisa juga. Jadi kita bicaranya KPI, tidak lagi bicara headcount base. Nah kemudian kalau bicara kemudian yang lain kaitan dengan yang tadi aspek yang kritikal yang mungkin nggak mungkin dilepas dari ada orang yang di sana, tidak apa-apa juga. Tapi kita juga bicaranya SLA. Jadi diskusi dulu bicara SLA dengan deliverables tadi, deployment-nya kan kita lihat sekritikal apa. Apakah memang sangat kritikal sehingga kami tempatkan satu orang atau beberapa orang di lokasi tersebut, atau memang bisa pool of resources. Jadi itu dulu ya, lihatnya dan deliverables-nya. Oke, Pak Dion, clear. Direct answer gitu ya.
Selanjutnya, ini balik lagi nih ke Prof gitu ya. Ya. Banyak yang mau nanya ke Pak Prof ya, sebentar. Nah, karena tadi Prof menyinggung masalah milih partner, nih ada pertanyaan dari Pak Didi nih. Bagaimana tips memilih partner yang bisa membantu kami bertransformasi dan melakukan efisiensi di masa pandemi? Wah, ini kayak milih partner tuh kayak milih pacar, Pak. Biasanya kan kalau kita ketemu tuh kan pertama apa? Kredibilitas nomor satu ya. Credibility, oke. Iya, credibility lah. Pernah mendengar, itu pernah dapat testimoni orang-orang lain bahwa dia menggunakannya dengan baik. Pasti satu itu. Kredibilitas itu dibangun dari pengalaman, betul ya? Kredibilitas dibangun dari pengalaman, dibangun dari perjuangan dan lain sebagainya. Juga terutama apa? Jenis layanan dan orang-orang yang berada di dalamnya, yang para ahli di dalamnya. Itu satu selalu. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah yakin kredibilitasnya bagus, pengalamannya banyak, pernah memiliki pengalaman di industri kita, misalnya ya. Yang kedua biasanya apa? Ya sama kan, kalau mau pacaran kan pertama lihat dulu kan fisiknya ya. Nah, udah ada, ayo kita ketemu. Ada chemistry-nya nggak? Gitu. Chemistry ini penting, kenapa? Karena pihak yang bekerja sama itu harus ada share dream-nya menurut saya. Ya, share dream-nya pihak yang bekerja sama, misalnya Lintas Arta dengan share dream-nya yang ajak kerjasama, itu harus ketemu. Jadi ngerjainnya semangat tuh, gitu. Jadi istilah saya beyond transactional, tetapi lebih kepada relational itu tadi. Dan itu hanya bisa lihat ketika bertemu, bertukar pikiran, kita akan ngerasa itu kan. Istilahnya Mas Durdi dulu kalau pacaran, deg-degan nggak pas ketemu ya? Habis itu pengen ketemu lagi nggak? Gitu kan ya. Pengen lebih jauh nggak dari sekedar bertemu? Nah itu biasanya pas gitu ya. Nah yang kedua selalu chemistry. Kalau udah chemistry, yang ketiga baru apa tadi? Mindset, Pak. Kenapa mindset? Ini masa-masa VUCA, Pak ya. Kita kan tahu VUCA itu ya, volatile, ya, uncertain, complex, and ambiguous. Yes. Jadi model kemitraannya pun juga harus agile, Pak. Gitu istilahnya. Ya, istilahnya ya kan kalau menikah kan dalam suka dan duka ya, Pak ya. Tidak kalau suka aja senang, kalau duka juga harus saling mendukung, begitu. Nah, itu kadang-kadang kalau bermitra, kalau enaknya, wah, sebelah. Nanti kalau dukanya, wah, lepas tangan semua. Nah, seperti itu, Pak, yang dibutuhkan. Jadi kita juga dalam menyusun kerjasama tuh, tidak hanya berpikir yang indah-indah, tapi prepare for the worst. Di situ agilitas menjadi sangat penting. Dan bahkan mitra-mitra yang bagus itu juga memberikan masukan kepada kita. Pak, Bapak jangan begini, Pak. Nanti malah rugi. Mendingan begini aja untuk jangka panjang. Misalnya ya, misalnya kita menjelaskan mengenai bandwidth on demand, atau mobile data center, atau cloud computing. Nah, jadi kita juga merasa terbantu, begitu. Nah, disitulah yang namanya true partners, katanya begitu. Nah, gitu. Tapi ada juga yang gini Pak Gideon, mau diajak ngomong aja suruh bikin MOU, ada juga tuh. Ya, baru mau ngajak gitu suruh bikin kontrak dulu lah. Ini kita baru mau saling kenalan gitu ya. Nah, itulah hal-hal semacam itu yang sekarang dicari dalam hal bermitra, bekerja. Kita harus merasa agile juga ya. Kalau reputasi kan udahlah, Lintas Arta kan udah terdengar dari kapan Pak ya? Udah lama Pak, berapa tahun ya Pak ya berdiri itu? Sudah 32 tahun Pak. 32 tahun, wah itu sudah luar biasa itu. Artinya kan sudah istilah kita collective experience-nya sudah banyak. Ya, karena collective experience sudah banyak berarti apa? Knowledge repository-nya juga sudah banyak. Kalau knowledge repository-nya sudah banyak, pengalamannya sudah banyak, itu mengurangi risiko dari mitranya nanti. Ya kan? Karena sudah belajar dari pengalaman. Istilahnya sudah makan garam lah gitu Pak Nurdi ya. Nah, seperti itu. Oke, gitu Pak Didi jawaban dari Profesor Eko. Kalau mau nyari partner hidup, mungkin bisa konsultasi juga nih sama Prof. Japri aja gitu ya. Masih banyak nih Pak. Kita kebut dulu Pak. Satu lagi untuk Profesor Eko dari Pak Romualdus. What could possibly go wrong, Prof? Kalau perusahaan bertransformasi digital? Yang possibly go wrong, nah. Yep.
transformasi digital have to be managed, istilahnya. Ya, jadi kita harus manage, bukan istilahnya kita lepas begitu aja. Ya, setiap kali orang melakukan digital transformation itu harus punya plan, gitu ya. Harus bisa mengukur risikonya, harus bisa memitigasi risikonya. Ya, kalau saya bilang ya apa, what things can go wrong, apa? Balik lagi ke yang dulu. Nah, banyak orang bertanya, apa bedanya transformation and change? Transformation is not a change. Transformation is irreversible change, Pak. Transformation and Jadi irreversible. kalau balik lagi ke masa lalu, Pak, itu biaya cost-nya, wah udah terlalu jauh. Transformation adalah go to the next level, lebih kepada situ, menuju ke sesuatu yang lebih baik. Ya, things can go wrong-nya yaitu tadi, orang menolak, ya, istilahnya apa, tidak mau berubah, itu udah pasti they don't want to change, begitu ya. Dan apa the worst case, tidak berubah, sudah pasti resikonya Anda tidak akan relevan dan tinggal tunggu tutup. Karena kita tidak relevan dengan kondisi kita dan tidak relevan dengan pelanggan kita. Tapi kalau kita bergerak untuk berubah, gitu ya, itu pasti akan jauh lebih baik daripada kita diem, gitu istilahnya. Jadi justru yang risk terbesar adalah if we do not transform, because we will not be relevant to our environment. The things can go wrong adalah itu tadi, go back to the original tempat status quo, yang artinya siap-siap untuk istilahnya siap-siap untuk fading away from the business, gitu ya, karena tidak relevan. Ya, itu yang saya lihat risiko yang paling kedua, atau kedua, jalan di tempat, Pak. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang besar itu selalu jalan di tempat. Makanya kalau kita melihat what is the first requirement for digital transformation? Tahu Pak jawabannya apa? Digital mindset. Karena transformation with a wrong mindset itu nggak akan kemana-mana. Ada istilah guru saya dulu mengatakan begini Pak Gideon, katanya. An old company plus IT is equal to old and expensive company, katanya gitu. Karena tidak diubah dengan new mindset. It should be new mindset in the old company plus IT, then you get the value. Seperti itu. Nah, jadi jangan dipikir kalau ada IT langsung beres semuanya. Mindset adalah nomor 1 yang harus diubah. Begitu Pak. Jadi paling bahaya kalau transform atau tidak transform, yaitu tadi. Kalau tidak transform, tidak relevan. Kalau transform, ya paling-paling transformasinya lambat, memakan waktu, dan our competitor will take benefits, istilahnya. Kadang-kadang saya bilang begini, Pak Nurdi, nggak apa-apa, nggak percaya sama saya, tapi kompetitor Anda percaya sama saya bilang gitu. Oke, masih ada satu lagi, masih bisa? Boleh. Oke, terakhir dari Pak Ari Safari untuk Pak Eko lagi. Pak Prof, mohon info apa masa pandemi ini transaksi di branchless banking meningkat, ya mungkin ada datanya gitu ya. Kemudian dan apa industri banking untuk mendekatkan ke arah customer. Itu dulu deh, ini pertanyaannya agak susah ya. Tapi intinya apakah transaksi di branchless banking meningkat selama masa pandemi? Itu dulu deh. Branchless bukan di branch kan? Iya. Ya jelas, kalau di branchless jelas meningkat, begitu ya. Yang banyak pertanyaan itu branchnya mau diapain kan gitu ya? Iya, iya. Pak, saya diajarin sama salah satu guru bisnis saya bilang begini Pak Nurdi. Bisnis itu pada dasarnya sederhana kok, katanya. Apa? Pertahankan customer yang sudah Anda miliki sambil cari customer baru. Cuman itu katanya. Benar nggak Pak? Ya kan? Pertahankan customer yang ada sekarang dan sambil mencari customer baru. Jadi lakukan segala cara supaya customer yang ada sekarang tidak kemana-mana dan ada customer baru join. Nah, jadi sama aja, makanya Bapak bisa ngeliat di mall-mall yang mulai sepi dia bikin apa? Ruangannya sama, cuma dia ubah jadi co-working space, bener nggak? Jadi rame lagi, ya. Jangan-jangan branch itu bisa dipakai untuk tadi itu, ya kan? Anak-anak muda sekarang senangannya nyari apa sih? Anak-anak muda sekarang senangannya nyari wireless hotspot sambil ngemil sambil kerja, betul kan? Ya. Nah, sekarang bikin yang khusus yang sudah ada pelindungnya sehingga protokol kesehatan jalan. The first the first office dengan
protokol kesehatan. Diubah gitu, banyak yang kerja di sana, Pak. Ya kan? Nah, udah ada kerjasama di sana, akan berubah dapat revenue lain. Tiba-tiba kaget itu. Loh, tadinya kita pikir dari tenant ini uangnya. Sekarang dari transaksi, dari traffic dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan ada perubahan. Saya nggak pernah menyangka kok, Pak. 9 bulan terakhir ini pemasukan saya dari YouTube, Pak. Mana pernah saya nyangka, Pak. Bukan dari uangnya, bukan dari YouTube, Pak. Bukan. Jadi syaratnya begini, saya bilang, Pak Eko, dulu kan kalau orang mau undang saya ke Papua, ke Maluku dan lain sebagainya, kan mereka mikir, Pak, uang transport, benar ya? Uang akomodasi, betul ya? Nah, sekarang bisa menghadirkan saya di mana aja. Pokoknya 2 jam. Nah, 2 jam saya dapat 2 jam kali 5 webinar per hari, Pak. Lumayan, Pak. Istri saya langsung bilang, udahlah kamu nggak usah masuk kerja lagi, kayak gini aja tiap hari enak, katanya gitu. Iya. Ya, kita nggak kemana-mana, tetapi ada bisnis proses baru. Di situ saya baru menemukan kekuatan baru, hal-hal baru yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, Pak. Jadi jangan khawatir, resource yang selama ini ada, itu bisa diubah menjadi revenue, Pak. Nah, begitu. Tapi itu tadi, saya harus perlu mitra, ya Pak Gideon. Kalau nggak gimana saya punya bandwidth tuh di branch yang diinginkan. Apalagi sekarang aneh-aneh Pak Gideon, mintanya apa? Minta ruangan yang isinya 3 orang untuk apa? Untuk bisa kayak gini nih, rapat. Habis itu minta yang 8 orang. Ada yang minta cuma 1 orang, dosen pengen. Jadi working space-nya itu juga ada semacam mekanisme smart-nya gitu loh, Pak. Mekanisme smart-nya. Di situ mereka membutuhkan banyak teknologi baru dan apa? Services baru itu, Pak. Karena saya lihat Pak Gideon yang punya tempat itu bukan orang-orang IT kan, Pak, itu orang bisnis semua kan, Pak. Tapi dia pengen itu tadi, ruangannya bisa dipesan lewat handphone, pembayarannya bisa langsung dikurangi dari kartu kredit. Wah, requirement itu yang membuat your customer stay, gitu istilahnya. Demikian Pak Nurdi. Oke, makasih Prof. Menarik tadi YouTube-nya gitu kalau mau bundling dengan moderator gitu, Prof. Ya, 10%. Oke, baik Bapak Ibu peserta webinar Lintas Arta semua, menarik sekali, nggak terasa gitu ya, dan ini udah lewat 5 menit gitu ya. Kita harus akhiri pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Profesor Eko dan Pak Gideon atas sharingnya gitu ya, sangat bermanfaat, banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan, bahkan di luar tadi masalah pembahasan IT sampai dengan nyari pasangan gitu ya. Dan saya ingatkan lagi itu bagi para peserta untuk mengisi kuesioner. Nah, mengisi kuesioner agar nanti untuk peserta yang beruntung bisa kita berikan door prize berupa saldo OVO dan GoPay ya. Saldo OVO GoPay ini udah digital lah, kita ngasih 2% juga. Oke, begitu baik. Terima kasih atas semua perhatian yang diberikan. Saya tutup wakili Lintas Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Mas Nurdin. Salam sehat. Salam sehat. Pak Gideon, terima kasih. Terima kasih Prof. Eko, Pak Nurdin, Hafiz. Pak Gideon. Ya. Sukses selalu. Saat ini, gelombang digitalisasi telah mengubah banyak hal fundamental setiap lini kehidupan. Perubahan drastis ini terjadi di seluruh wilayah hingga pelosok negeri. Teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian kita. Dengan strategi digitalisasi yang tepat, Indonesia mampu bergerak dari keterbatasan menuju sebuah transformasi yang sempurna melalui masyarakat cerdas bersama membangun kota yang cerdas. Skota hadir sebagai mitra pemerintah mewujudkan Smart City. Berkolaborasi dengan menyediakan layanan implementasi Smart City terbaik, menyeluruh, dan pendampingan profesional di setiap tahap. Implementasi Smart City akan membangun integrasi menyeluruh antara teknologi, masyarakat, dan pemerintah yang transparan, profesional, dan akuntabel. Melalui people, proses, dan teknologi, Smart City akan menciptakan ekosistem masyarakat yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Sebagai petani, saya ingin masa depan yang lebih baik untuk keluarga saya.
Dengan aplikasi Smarter Farmer yang praktis dan mudah diikuti, saya dapat lakukan jual beli online. Jadi bisa langsung jual hasil panen ke pembeli. Kualitas hasil panen saya juga meningkat karena bisa dapat informasi tentang situasi cuaca terkini. Serta dapat pengetahuan baru dari penyuluh lewat fitur diskusi yang ada. Semua membantu saya menjual lebih banyak hasil panen dengan harga yang jauh lebih baik. Sebagai seorang pengajar tari, ketepatan waktu dan disiplin itu hal yang terpenting bagi saya serta anak didik saya. Dalam perjalanan, terkadang ada saja yang mengganggu. Namun, dengan aplikasi Citizen Request ini, saya dapat menjalani aktivitas sebagai individu dan juga sebagai warga menjadi lebih mudah. Bayangkan saja, semua keadaan yang mengganggu ini bisa saya lapor langsung dengan smartphone secara real time. Tak hanya saya, tapi semua warga dapat membantu permasalahan bersama pemerintah. Saya, sebagai warga, benar-benar menjadi bagian dari kemajuan kota. Indonesia itu bagi saya negeri yang kaya, terutama dengan alam yang indah dan budaya yang beragam. Dalam perjalanan saya menjelajahi Indonesia, interaksi dengan warga dan budaya setempat menjadi sangat berharga. Ditambah dengan aplikasi Smart Tourism. Contohnya, saat planning perjalanan, saya diberikan berbagai rekomendasi destinasi sesuai dengan preferensi saya. Saya juga mudah melakukan pembelian tiket wisata dan pertunjukan daerah setempat. Informasi bermanfaat tentang destinasi juga bisa saya akses melalui aplikasi ini. Ini semua memudahkan saya untuk lebih mengenal Indonesia. Melalui pengalaman lebih dari 30 tahun menjadi partner handal bagi 2.400 korporasi dalam menyediakan ICT solution terbaik. Lintas Sarta telah memberikan bukti kontribusi nyata dalam membangun masa depan negeri. Kota by Lintas Sarta, mencerdaskan bangsa, kota demi kota.